dari Nadike. Oke, oke, baik. Lanjut ini. Terutama di kelas 4 toh? Oke. Baik. Matematika ya. Oke, baik. Terima kasih. Yang paling pertama, Bapak juga berterima kasih kalian sudah datang untuk seri bersama di sini. Nah, ini seri kita apa yang ada di Bapak bagi karena Bapak sudah sekian tahun, tinggal sebentar lagi 1 Desember 2024 itu gantung SK sudah. Jadi ini apa yang ada di Bapak seri dari menyangkut dengan kesulitan ya dalam mengajarkan mata pelajaran matematika. Jadi yang paling pertama sekali kalau kita sebut matematika, rata-rata bagi anak itu adalah mata pelajaran yang mereka merasakan paling suka, paling sulit untuk mereka. Jadi itu juga tergantung dari kita bagaimana kita menanami konsep pada anak. Kalau kita menanami konsep pada anak bahwa matematika itu ada mata pelajaran yang sangat sulit, sangat berat, maka itu akan menjadi beban bagi anak untuk belajar matematika. Mereka merasa berat, merasa sangat sulit. Kadang-kadang itu bisa terjadi besok les matematika, ada saja. Yang paling pertama mulai kalangan beritanya sakit, orang tua mulai SMS, Pak hari ini si A tidak datang sekolah sakit. Pada kemarin aman-aman saja, lalu lusa dia datang, ini sakit sehari. Jadi ini kita bisa membaca bahwa anak ini merasa terbebani mungkin dengan pola-pola yang sudah ditanamkan sebelumnya, bahwa mata pelajaran itu mata pelajaran yang sangat susah, yang sulit, artinya menjadi beban untuk dia. Hari yang ada les matematika dia sakit, padahal sakit buat ini, sakit hanya untuk anak saja, tapi sebetulnya tidak. Jadi untuk kesulitan memang semua mata pelajaran itu bagi anak itu tidak ada yang serba enak ya, yang mudah semua. Itu tergantung dari anak. Kalau anak yang punya kemampuan lebih, anak yang cakap, cerdas, semua mata pelajaran untuk dia aman-aman saja. Bagi anak sedang mungkin ada yang berat, ada yang ringan. Bagi anak yang lemah, bahkan bukan hanya matematika, tapi semua mata pelajaran beban untuk dia, berat dan sulit untuk dia. Jadi ini yang paling pertama, kesulitan yang kita hadapi dalam penyajian mata pelajaran matematika pada anak itu. Itu sistem penanaman konsep yang paling pertama kita harus hindari. Seperti yang Bapak sudah ceritakan tadi, bahwa kita sudah keliru dalam menanami konsep. Bukan saja kita di kelas itu, tapi teman-teman dari kelas sebelumnya, bahkan di masyarakat juga mereka tidak ada pemahaman dasar di benak mereka bahwa matematika itu mata pelajaran yang sulit, yang susah. Ada sebetulnya bukan mata pelajaran matematika bukan susah, bukan sulit. Dia sama dengan mata pelajaran lain. Malah kalau kita lihat bahwa mata pelajaran matematika itu sebetulnya mata pelajaran yang mati. Dia tidak berkembang. Contoh saja 1 tambah 1 2 itu tidak akan berubah sampai kapanpun. 1 kali 1 itu paten, tidak pernah berubah. Jadi kalau anak kita sudah tanam konsep seperti ini, maka untuk mereka akan merasa senang di matematika. Tapi tadi kembali kepada Abang, kesulitan bersama Bapak selain sebagai kepala sekolah, sebagai guru kelas, menangani mengajar di kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, bahkan 6. Lalu lebih banyak bergumul di kelas tinggi, kelas 5, 6, kelas 4 juga. Bahkan sekarang yang terakhir hampir 10 tahun Bapak ada di kelas 4. Jadi untuk matematika, pengalaman Bapak, kesulitan paling pertama itu penguasaan itu di mana-mana. Tidak tahu entah apa yang membuat mereka harus merasa susah. Yang paling pokok itu dari hal faktor tekanan.
kalau kita lihat dari sisi perkalian itu dia itu mati tetap. Nah, tapi dasar perkalian itu perkalian 1 sampai perkalian 10 saja. Hanya dasar itu. Ada kalau lihat dibanding yang kita dulu, zamannya Bapak dulu, perkalian harus apa mulai dari 1 kali 1 sampai 1 kali 100. Itu 1 kali 1 sampai 1 kali 100 harus sudah apa? Dan bukan di kelas 3, itu harus dari kelas 2 memang. Jadi kelas 2 itu perkalian sudah mantap. Mungkin pengaruh penanaman konsep guru-guru dulu dengan kekerasan, dengan pukulnya segala macam. Nah, jadi hanya belum terlalu ditegakkan. Nah, sekarang sudah ada anak. Saya sudah coba untuk kelas 4 ini untuk perkalian. Nah, kita sistem bertahap. Hari ini kau perkalian 1 sampai dengan 2. Jadi 1 hari atau 1 hari 1 jenis perkalian. 1 mata perkalian. Perkalian 1. Hari ini sudah aman, besok perkalian 2. Lusa perkalian 3. Ada mereka sudah lancar, nanti beberapa hari kemudian disuruh ulang lagi, sudah lupa lagi. Atau mungkin pengaruh mereka kurang terbiasa untuk tingkat menghafalnya lebih tinggi. Karena mungkin pengaruh dengan media, sudah pengaruh dari TV, dengan HP, dengan gamenya, segala macam. Jadi otak mereka itu tidak dipacu untuk daya ingat yang tinggi. Bahkan begitu kita tanya tentang perkalian, saya mereka cepat cari kalkulator, cari HP. Nah, mau perkalian langsung, jangan secara langsung, secara tuntas itu agak berat. Itu dalam satu kelas hanya beberapa anak saja yang bisa. Kalau ini di kelas 4 ini untuk perkalian bisa setengah kelas itu. Anak-anak tertentu saja yang mereka kuasa itu yang paling ini perkalian 1, perkalian 5 juga agak setengah mati, dan perkalian 10. Perkalian 1 itu perkalian 10. Nah, jadi yang dasar dan tingkat di atas. Tapi kalau kita sudah masuk perkalian ini 6, 7, 8, 9, oh itu sudah setengah mati. Jadi yang paling pokok ini yang saya hadapi di pembelajaran matematika itu sesudah perkalian pembagian. Perkalian dan pembagian itu faktor yang agak fatal sudah untuk kita punya anak-anak ini. Jadi penguasaan perkalian dan pembagian. Jadi itu dulu untuk matematika. Media apa saja yang Bapak gunakan dalam proses jadi kalau untuk media secara umum tadi, kalau ada kurikulum sebelumnya, kurikulum atau hal sebelumnya kita belum terlalu canggih, kemudian penyiapan di sekolah itu belum terlalu memadai, kita masih pakai media secara langsung ya. Tapi untuk sekarang ini dalam penyajian mata pelajaran untuk siswa, Bapak juga gunakan Infokus. Infokus kemudian untuk sarana yang bagi anak itu pakai poster perkalian ya, supaya selain yang kita ajar di kelas, nanti di rumah anak bisa belajar menggunakan poster perkalian yang mereka dapati, yang kita tugaskan untuk mereka. Lalu kita media yang berikut itu kita sistem perkalian dengan penerapan metode menyanyi. Kita tahu kalau lagu dia sesulit apapun, lagu itu bentuk hari ini muncul, hari ini anak puasa memang. Nah, hari ini muncul lagu itu, hari ini anak langsung puasa memang. Maka kita coba. Untuk perkalian ini kita coba ya. Kita coba, ada beberapa sudah belum terlama kita coba dalam sistem kita alihkan ke lagu. Kita ambil salah satu lagu itu, lalu kita masuki dengan perkalian. Nah, di perkalian dalam bentuk lagu. Mereka menyajikan perkalian itu dengan salah satu lagu yang kita tentukan atau yang disepakati. Nah, di sana kita lihat penguasa mereka. Antara mereka daya ingatan terpacu dengan lagu, kita lihat mereka bisa runtuh, bisa baik. Jadi ini salah satu teknik yang kita gunakan. Selain penggunaan alat-alat peraga secara langsung, medianya itu boleh lidi, batu, kemudian kita pakai
penyajian itu menggunakan lagu. Jadi selain dari sarana yang kita gunakan tadi, sarana infokus, media infokus secara langsung. Nah, jadi itu keuntungannya kita menggunakan infokus lebih terbuka toh, dan semua anak bisa menguasai, termasuk dia yang lemah, yang sedang. Kita belum sampaikan juga, kita baru sajikan ke ini layar atau ke papan, mereka sudah bisa mulai teka-teka. Oh ini maksudnya ini materi kali hari ini tentang ini. Oh dia punya tugas ini, bisa seperti ini. Jadi sudah ada konsep dasar yang walaupun kalau 100% tapi mereka bisa pahami sedikit. Tinggal kita meluruskan atau kita membuat penegasan saja. Jadi itu dia punya. Apakah media yang Bapak gunakan sudah sesuai dengan karakteristiknya? Jadi untuk penggunaan media, jadi kalau kita mau pasang sandi langsung dengan media yang kita gunakan, lalu pasangkan, cocokkan dengan ini karakter siswa, tentu itu nanti belum bisa menjawab secara 100%. Karena dalam satu kelas itu karakter siswa, setiap siswa itu mempunyai bakat dan karakteristik yang berbeda. Antara perempuan saja dia punya karakteristiknya berbeda. Begitu pula dalam siswa, dalam satu kelas. Akan saja kelas ini, kelas Bapak punya di kelas 4 ini ada 16 siswa. Dari 16 siswa ini dia punya karakternya berbeda-beda. Ada yang senang dengan bercerita saja, ada yang senang dengan metode yang kita berikan menurut dia kita hanya sampaikan secara garis besar. Ada yang begitu kita sudah sampaikan dia belum paham betul. Kita tanya sudah paham? Sudah paham. Kalau kita tidak jejaki kembali, tidak istilah kita review kembali, nanti akan tertinggal. Kita ke kelompok lain di sana macam tadi. Contoh tadi, orang lain sudah kerja, ada bagian yang mereka belum mengerti, baru dapat tanya, kakak itu sudah menjalani wudhu, jadi ini termasuk bagaimana? Lalu tapi begitu di pemberian tugas, dia punya perhatian bagaimana? Itu sudah sulit untuk mereka jawab. Jadi itu data dari anak, ada yang serius, ada yang fokus, ada yang begitu sudah dalam kelas, itu kita bisa dilihat bahwa pengaruh dengan faktor-faktor tertentu, faktor X, sedangkan faktor X kita rumah anak sudah terbiasa dengan kekerasan atau pemberlakuan penghargaan terhadap siswa itu di rumah, terhadap anak itu seperti apa. Kita tahu pola penanganan siswa di penanganan anak di rumah itu tidak sama setiap orang tua. Orang tua pegawai dia punya penanganan terhadap anak itu pasti berbeda. Apalagi kalau di lingkungan di sini lebih banyak anak itu datang dari keluarga dulu, keluarga tani dan nelayan. Nah, ada yang keluarganya siswa ada di sini, ada anak ada di sini, dan anak tidak ada orang tua angkat dengan bibinya kah atau dengan opanya kah. Sementara orang tua ada di Malaysia atau ada di Batam, nah, atau ada juga yang di Arab. Jadi dia punya karakteristik itu berbeda. Soal psikologis yang anak alami sendiri itu juga bisa berpengaruh besar terhadap daya penerimaan anak terhadap materi yang kita berikan. Jadi dalam penanganan itu kita guru, terutama ada orang yang masih baru, itu harus dipahami betul. Karena kalau kita merasa emosi, karena begitu kita sudah sajikan materi di depan, dia punya perhatian tidak fokus, langsung sebentar perhatian, sebentar dia mengamuk. Karena kita tidak pakai logika hati, kita pakai otak. Begitu kita emosi mungkin karena dia sudah berulang ditegur, disapa, dia tidak ini, kita ketok ataupun marah. Nah itu sekaligus kita menekan tambah beban pikiran untuk dia. Apa yang dia alami menjadi tingkat persoalan lebih tinggi. Kita coba dekati anak tersebut, kita jamah dia, coba kita masuk, kita jadi dia punya persoalan lalu menjadi milik kita, menjadi persoalan kita, lalu kita masuk lebih dalam. Kenapa aku bisa jadi begini? Dan kalau kita
secara garis besar tidak zaman mereka masuk dalam diri mereka, mereka susah untuk ngomong secara terbuka. Tetapi ketika kita tangani dengan ramah, kita anggap mereka ini kita punya adik, kita punya anak sendiri, maka keterbukaan akan muncul. Saya sebenarnya tidak begini, tapi karena begini, saya begini. Nah, kita tahu, oh duduk persoalan begini, tapi setelah kita berikan pengakuan, segala macamnya dengan berbagai cara pendampingan, dia bisa berubah. Nah, bisa berubah seketika. Jadi itu karakteristik setiap anak dalam perilaku tidak sama. Jadi materi yang kita berikan ataupun apa ya, ya materi, kemudian sisi yang kita berikan kepada anak itu belum perlu menjamin akan yang materi dengan metode yang kita berikan ini menjamin bagian 100%. Nah, belum. Artinya kita walaupun tidak 100%, paling tidak di atas 100%. Kita harapkan seperti itu. Jadi keberhasilan anak selain metode juga penyajian kita, menyaji bagaimana cara kita dulu menyaji materi ini. Lalu metode juga bagaimana sangat tergantung juga bagaimana cara kita mengaplikasikan kepada kami. Jadi ini sebagai bekal untuk kami besok. Kami sudah dapat banyak dari berbagai guru, berbagai sumber materi, bagaimana itu menjadi paham. Masih muda, masih baru, itu masih banyak sabar. Maka bapaknya sarankan kamu lebih banyak belajar pada guru itu. Jika mental sudah metode yang dikatakan dulu, ada lebih bagus saja. Kita lihat sekarang. Materi metode yang canggih, jangan yang canggih, tapi dengan berbagai metode, berbagai istilah, kita berapa? Metode kuno dulu, hanya dengan ini sistem di isi kata lebih berhasil. Jadi selain zamannya, jadi pola didikan. Kita pendekatan